Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 14. Ini adalah perikop yang baru dan renungan pagi ini akan saya beri judul Hikmat dalam Mengelola Sumber Daya. Demikian firman Tuhan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat dahsyat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah tak berdaya karena kelaparan itu. Lalu Yusuf mengumpulkan seluruh uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan sebagai bayaran gandum yang mereka beli. Yusuf membawa uang itu ke istana Firaun. Nah, saudara, dalam ayat yang kita baca baru saja di sini diceritakan bahwa masa kelaparan itu menjadi semakin parah. Semua orang di Mesir dan Kanaan mengalami kesulitan yang hebat untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, dengan demikian tanggung jawab Yusuf pun semakin berat. Karena dia harus mengatur strategi supaya semua orang bisa mendapatkan bahan makanan yang cukup di masa yang sulit tersebut. Yusuf kemudian mengumpulkan semua uang dari hasil penjualan gandum yang mereka dapatkan selama ini. Nah, uang tersebut kemudian diserahkan kepada Firaun untuk dikelola sehingga perekonomian dapat tetap berjalan dengan baik. Nah, langkah ini menunjukkan kebijaksanaan Yusuf dalam manajemen ekonomi selama masa kelaparan yang mereka hadapi. Yusuf memastikan agar pendapatan dari penjualan gandum itu tetap berada di bawah kendali Firaun sehingga pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk terus menyediakan pangan bagi rakyatnya. Nah, dalam cerita ini kita dapat melihat bahwa Yusuf membaca kondisi dengan baik. Dia tahu bahwa masa kelaparan itu akan menjadi semakin berat sehingga dia tidak membiarkan krisis ini berlalu tanpa tindakan yang strategis. Dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dia mengatur distribusi gandum secara merata dan efektif. Dia menetapkan kebijakan untuk menjual gandum dan mengumpulkan pembayarannya dalam bentuk uang yang kemudian diserahkan kepada pemerintah. Dia memastikan bahwa hasil penjualan gandum itu terkumpul dan kemudian digunakan dengan baik untuk menjaga kestabilan pangan semua rakyat yang ada. Nah, tindakan Yusuf ini memperlihatkan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara, tindakan Yusuf mengajarkan pentingnya hikmat dalam mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Baik itu mungkin berupa uang, waktu, ataupun kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Terutama ketika kita menghadapi situasi krisis, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan agar dapat menjadi pengelola yang bijaksana. Misalnya sebagai ibu rumah tangga, kita memerlukan hikmat untuk mengelola keuangan keluarga dengan mengurangi beberapa kebutuhan yang tidak diperlukan dan menyimpan sisa uang dana untuk kebutuhan darurat ke depannya. Atau sebagai pemimpin tim dalam sebuah perusahaan yang sedang mengalami tekanan misalnya, maka kita perlu hikmat juga untuk merancang strategi kerja yang adil untuk semua anggota tim dan tetap menjaga kualitas hidup mereka. Saudara yang terkasih, mari kita selalu berdoa dan meminta supaya Allah memberikan kita hikmat dalam mengelola sumber daya atau berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang setia dan bertanggung jawab. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bagaimanakah cara saudara dalam menghadapi situasi kritis selama ini? Sudahkah saudara meminta hikmat dari Allah? Saudara, mari kita selalu berdoa dan meminta supaya Allah memberikan kita hikmat dalam mengelola sumber daya atau berkat yang Tuhan percayakan. Dan mari meminta bimbingan dari Roh Kudus agar kita menjadi orang percaya yang setia dan bertanggung jawab dalam mengelola semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
Saudara, ingatlah bahwa kebergantungan pada hikmat dari Allah akan menentukan keberhasilan kita dalam mengelola sumber daya yang ada. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk memulai satu hari yang baru. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang baru saja kami renungkan, yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap hari kami memerlukan hikmat dari Tuhan agar kami dapat mengelola semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, terutama jika kami sedang berada dalam kondisi yang kritis. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap keputusan yang kami ambil, setiap langkah yang kami ambil dalam kehidupan kami itu berasal dari hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Bimbing kami Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi orang percaya yang bertanggung jawab, menjadi pengelola yang baik atas semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.